Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iskawati dengan NIM A1H1240775. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen PAUD. Bab 1 yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Poin pertama yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PAUD dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Secara umum, PAUD tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, dan spiritual anak. Penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui jalur formal seperti taman kanak-kanak, jalur non-formal seperti kelompok bermain, dan taman penitipan anak, serta jalur informal dilakukan di lingkungan keluarga dengan demikian menjadi fondasi penting dalam pembentukan dasar perkembangan anak usia dini. Poin kedua yaitu tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Tujuan utama diselenggarakannya PAUD adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik maupun psikis, sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan dasar. Selain itu, PAUD juga bertujuan untuk membentuk karakter anak, menumbuhkan kemandirian, serta membantu orang tua dalam proses pendidikan anak sejak dini. Fungsi PAUD tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana pengembangan seluruh potensi anak. Melalui kegiatan bermain, anak belajar bersosialisasi dan mengenal lingkungan sekitar, serta memahami nilai-nilai baik dan buruk. PAUD juga berperan dalam mengoptimalkan perkembangan motorik, kognitif, dan emosional anak, sekaligus membantu menemukan serta mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki anak sejak dini. Masuk pada bab 2 yaitu tumbuh kembang anak usia dini. Poin pertama yaitu anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologi. Tumbuh kembang anak usia dini dapat dilihat dari sudut pandang fisiologi, yaitu aspek yang berkaitan dengan fungsi dan pertumbuhan tubuh. Pada tahap ini, anak dibagi menjadi dua rentang usia yaitu masa bayi dan toddler mulai dari 0 sampai 3 tahun serta masa anak awal mulai 3 sampai 6 tahun. Pertumbuhan fisik, khususnya perkembangan otak dan tubuh, sangat berpengaruh terhadap kemampuan gerak anak. Perkembangan motorik menjadi bagian penting dalam tahap ini, yang terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melatih otot-otot besar seperti berjalan, berlari, dan melompat, sedangkan motorik halus melibatkan otot kecil seperti menulis, menggambar, dan membunting. Kedua kemampuan ini mengembangkan melalui proses kematangan dan pengalaman belajar anak dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua yaitu B, anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Dari sudut pandang psikologis, perkembangan anak usia dini mencakup aspek agama dan moral, kognitif, bahasa, serta sosial emosional. Pada aspek agama dan moral, anak mulai mengenal Tuhan dan belajar memahami aturan sederhana melalui peniruan dan pengalaman. Perkembangan ini berlangsung bertahap, mulai dari tahap dongeng atau fantasi, tahap relasi hingga tahap individu yang lebih matang secara emosional. Pada aspek kognitif, anak usia dini berada pada tahap sensori motor dan praoperasional. Menurut teori perkembangan kognitif, anak belajar melalui panca indera, kemudian berkembang menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi. Sementara itu, perkembangan bahasa memungkinkan anak untuk memahami dan mengekspresikan pikiran, berkomunikasi lisan maupun simbol. Dalam aspek sosial emosional, anak mulai berinteraksi dan mengenal perasaan, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui kegiatan bermain dan pengalaman sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, kemampuan anak berkembang secara bertahap dalam berbagai aspek. Dalam perkembangan bahasa, anak mulai mampu berbicara lebih jelas, bertanya, bercerita, hingga memahami kosakata dan lingkungan sekitarnya. Dalam aspek sosial emosi,
Anak belajar berbagi, bekerja sama, serta mengenal emosi dan membangun hubungan dengan teman sebaya. Selain itu, anak juga mulai menunjukkan kemandirian, rasa percaya diri, serta kemampuan memecahkan masalah sederhana. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masa usia dini merupakan periode yang sangat penting dalam membentuk dasar kepribadian, kecemasan, dan kemampuan sosial anak yang akan berpengaruh pada tahap perkembangan selanjutnya. Masuk pada bab 3, yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini. Poin pertama yaitu program pengasuhan. Program pengasuhan dalam PAUD merupakan proses membimbing, menjaga, dan mendidik anak agar tumbuh kembangnya optimal. Pengasuhan berlandaskan filosofi asa, asi, dan asuh yang menekankan pembentukan karakter dan jati diri anak sejak dini. Dalam praktiknya, pengasuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional seperti kasih sayang, perhatian, dan empati. Dalam lembaga PAUD, pola asuh tercermin dari interaksi antara guru dan anak. Secara umum, terdapat 3 model pola asuh, yaitu 1. Otoriter, guru sangat dominan, kontrol ketat, dan cenderung memberi hukuman. Yang kedua, yaitu demokratis, anak diberi kebebasan terbimbing, ada kerjasama dan arahan dari guru. Yang ketiga, permisif, anak diberi kebebasan penuh tanpa banyak kontrol. Selain itu, program pengasuhan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengasuhan responsif, merespon kebutuhan anak, pengasuhan dan permintaan berdasarkan kebutuhan anak dan orang tua, dan pengasuhan prediktif melalui pembiasaan dan rutinitas. Poin kedua yaitu program pembiasaan. Program pembiasaan merupakan upaya menanamkan perilaku positif melalui kegiatan yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan anak. Pembiasaan sangat penting karena anak usia dini belajar dari pengalaman langsung yang dilakukan secara terus-menerus. Bentuk pembiasaan dalam PAUD meliputi 1. Pembiasaan rutin, kegiatan terjadwal seperti berdoa, menjaga kebersihan, disiplin, dan sopan santun. Yang kedua, yaitu pembiasaan spontan dilakukan saat situasi tertentu seperti menegur atau menguji perilaku anak secara langsung. Yang ketiga, yaitu pembiasaan keteladanan, guru memberikan contoh nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Melalui pembiasaan ini, anak diharapkan memiliki karakter positif seperti 1. Disiplin, tanggung jawab dan mandiri. Yang kedua, sopan santun dan mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Dengan demikian, pembiasaan menjadi dasar pembentukan karakter anak yang berkelanjutan. Poin ketiga yaitu program pembelajaran. Program pembelajaran PAUD disusun secara sistematis untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Proses penyusunannya diawali dengan analisis konteks lembaga, kemudian penetapan visi, misi, dan tujuan, serta perencanaan program pembelajaran yang meliputi program semester, mingguan atau RPPM, dan harian atau RPPH. Pembelajaran PAUD menggunakan pendekatan terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan motorik dalam satu kegiatan belajar. Tema digunakan sebagai pusat pembelajaran agar kegiatan lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan anak. Contoh tema meliputi semester 1 yaitu diri sendiri, lingkungan, kebutuhan, binatang, tanaman. Sedangkan semester 2 yaitu rekreasi, pekerjaan, alam semesta, dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran juga dilaksanakan melalui sistem sentra bermain, yaitu area bermain yang dirancang untuk menstimulasi perkembangan anak, seperti 1. Sentra balok, yang kedua yaitu sentra peran, yang ketiga sentra seni, yang keempat sentra bahan alam. Melalui pembelajaran yang terencana, tematik, dan berbasis bermain, anak dapat belajar secara aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangannya.
Masuk pada bab 4, yaitu hakikat manajemen PAUD. Poin pertama yaitu pengertian manajemen PAUD. Manajemen pada dasarnya merupakan proses mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, manajemen diartikan sebagai upaya mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di lembaga PAUD, baik sumber daya manusia maupun prasarana agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen PAUD tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, tetapi juga meliputi proses pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan demikian, manajemen PAUD merupakan kerjasama antara semua pihak di lembaga, seperti kepala sekolah, guru, dan staf, dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Secara sederhana, manajemen PAUD dapat dipahami secara sini dan ilmu dalam mengelola lembaga PAUD agar berjalan secara terarah, terstruktur, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin kedua yaitu unsur-unsur manajemen PAUD. Dalam pelaksanaannya, manajemen PAUD memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menjalankan pengelolaan lembaga secara efektif. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Lembaga PAUD sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan, 2. Sumber daya PAUD yaitu tenaga pendidik, staf, serta sarana dan prasarana. 3. Aktivitas layanan yang dilaksanakan sesuai kurikulum secara efektif dan efisien. 4. Kerja sama antara pihak internal eksternal lembaga. 5. Tujuan PAUD sebagai arah utama dalam setiap kegiatan. Kelima unsur tersebut saling mendukung satu sama lain tanpa adanya kerjasama yang baik dan pengelolaan yang tepat, tujuan pendidikan tidak akan tercapai maksimal. Oleh karena itu, manajemen yang baik menjadi kunci tercapainya lembaga PAUD. Poin ketiga yaitu tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang terencana, terorganisasi, dan berjalan secara efektif serta efisien. Melalui manajemen yang baik, setiap kegiatan di lembaga PAUD dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara khusus, manajemen PAUD bertujuan agar 1. Kegiatan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. 2. Sumber daya dimanfaatkan secara optimal. 3. Tercipta kerjasama yang harmonis dan lembaga. Yang keempat, tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Adapun manfaatnya bagi lembaga PAUD adalah terciptanya struktur kerjasama yang jelas, program yang terencana, serta suasana kerja yang kondusif. Selain itu, manajemen juga membantu lembaga dalam mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas layanan pendidikan semakin meningkat. Masuk pada bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Poin pertama yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan anak sejak masuk hingga lulus dari lembaga PAUD. Pengelolaan ini bertujuan untuk memberikan layanan terbaik agar kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan pengasuhan berjalan optimal. Selain itu, manajemen peserta didik juga berperan dalam mengembangkan potensi individu dan kemampuan sosial anak. Fungsi manajemen peserta didik meliputi 1. Pengembangan potensi individu anak, 2. Pengembangan kemampuan sosial, 3. Penyaluran minat dan bakat, 4. Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Kegiatannya mencakup perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pengelompokan, kehadiran evaluasi, hingga peningkatan disiplin anak.
Poin kedua yaitu manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah proses pengelolaan kurikulum secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Kurikulum tidak hanya dirancang tetapi juga diorganisasi, dilaksanakan, dan dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kegiatan dalam manajemen kurikulum meliputi satu perencanaan, yaitu merancang kegiatan belajar sesuai tujuan perkembangan anak. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun materi dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan, yaitu mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai keberhasilan pembelajaran dan perbaikan program. Dengan manajemen kurikulum yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Poin ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia yang biasa disingkat sebagai SDM PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD merupakan upaya pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan agar mampu bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan lembaga. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, hingga pemberian penghargaan kepada tenaga kerja. Kegiatan dalam manajemen SDM meliputi 1. Perencanaan kebutuhan guru dan staf. 2. Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. 3. Pembinaan melalui pelatihan dan supervisi. 4. Promosi dan mutasi berdasarkan kinerja. 5. Pemberhentian jika diperlukan. 6. Pemberian kompetensi, gaji, fasilitas, dan kesejahteraan. Melalui manajemen SDM yang baik, kualitas tenaga pendidik dapat meningkat sehingga berdampak pada mutu layanan pendidikan. Poin keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD merupakan proses pengelolaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan PAUD agar selalu siap pakai dan mendukung proses pembelajaran. Sarana meliputi alat dan bahan pembelajaran, sedangkan prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti gedung dan lingkungan. Kegiatan pengelolaannya meliputi 1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. 2. Pengadaan barang. 3. Pengaturan inventarisasi dan pemeliharaan. Yang keempat, penggunaan secara efektif dan efisien. Yang kelima, penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Poin kelima yaitu manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD adalah proses pengelolaan dana lembaga secara transparan dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan serta mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. Secara umum, kegiatan manajemen keuangan meliputi 1. Perencanaan anggaran atau RAPBS. Yang kedua, penggunaan dana sesuai rencana. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang keempat, yaitu pengawasan melalui audit. Sumber dana dapat berasal dari orang tua, pemerintah, donatur, maupun usaha lembaga pengelolaan keuangan yang baik akan menjamin keberlangsungan program PAUD secara efektif. Poin keenam yaitu manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat merupakan upaya membangun komunikasi dan kerjasama antara lembaga PAUD dengan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan dukungan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang harmonis serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kegiatannya meliputi 1. Perencanaan program hubungan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian tugas. Yang ketiga, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan. Yang keempat, pengendalian dan evaluasi. Teknik yang digunakan antara lain yaitu 1. Pertemuan kelompok. Yang kedua, komunikasi langsung atau home visit. Laporan ke orang tua. Yang ketiga, observasi dan partisipasi masyarakat. Dengan hubungan yang baik, lembaga PAUD dapat berkembang dan mendukung dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.